Sulawesi punya banyak sambal dengan berbagai variasi rasa dan bahannya, dari sambal dabu-dabu, roa, sampai rica-rica. Lalu, kenapa ada banyak variasi sambal di Makassar dan Manado? Pedas memang jadi hal wajib dari kuliner ikan bakar Makassar. Yap, Secret Lovers, hampir semua sambal khas Sulawesi terasa menggigit lidah ketika disantap karena didominasi oleh cabai yang melimpah. Kalau berkunjung di rumah makan Makassar, selain tercium aroma daging ikan segar yang dibakar, pasti ada juga sensasi pedas yang ditawarkan. Kalau ciri khas Makassar itu dia terkenalnya sambalnya pedas. Terus jadi kan menggugah selera Kak, daripada sambal daerah lain kan kayaknya kalau kurang pedas kurang ini ya. Salah satu sambal Makassar yang sangat menonjol adalah sambal mangga. Percampuran unik antara cabai dan irisan mangga memberikan ragam cita rasa yang berpadu sempurna. Dari pedas sampai asam segar khas buah mangga muda. Supaya lebih gurih, terkadang sambal mangga juga dilengkapi dengan terasi ataupun teri. Kalau sambal yang satu ini tentu tak asing lagi bagi para penyuka rasa pedas. Yes, dabu-dabu. Meski mirip dengan sambal matah di Bali, dabu-dabu tak menggunakan serai sebagai pelengkap. Cukup irisan tomat dan cabai yang ditambahkan garam, kemudian disiram minyak panas. Untuk rasa segar dan asam, ditambahkan perasan jeruk nipis, pedasnya dijamin nendang. Dabu-dabu berasal dari Manado yang sangat akrab dengan cita rasa pedas. Secara harfiah, arti dabu-dabu adalah sambal. Nah, beda lagi dengan sambal colo-colo. Mirip dengan dabu-dabu, sambal khas Ambon yang juga populer di Sulawesi ini berbahan dasar tomat dan cabai. Biasanya bawang merah juga ditambahkan sebagai penyedap aroma. Meski awalnya hadir tanpa kecap, pengaruh percampuran budaya Jawa dan Sulawesi membuat colo-colo ditambah kecap untuk penyeimbang pedasnya cabai. Jika dilihat dari bahannya, ada perbedaan yang mencolok antara sambal di Pulau Jawa dengan sambal Sulawesi pada umumnya. Yap, Secret Lovers, nyaris tidak ada gula yang ditambahkan pada racikan sambal Sulawesi. Inilah yang menyebabkan sambal Sulawesi langsung terasa pedas saat dikecap oleh lidah. Jadi kan Makassar itu orangnya memang suka dengan pedas. Sehingga karakter sambal di Makassar itu hampir 90% rasanya pedas dan gurih dan asin. Nah, sambal yang lain itu kan memungkinkan tidak hanya faktor pedas yang dominan. Seperti sambalnya orang-orang Jawa Tengah kan ada faktor manisnya, percampuran gulanya banyak, rasa manis dan pedasnya itu seperti seimbang seperti itu. Jadi karakter Makassar kemudian karakter tempat-tempat yang lain pasti memiliki karakter rasa yang berbeda. Memang, jika merujuk pada sejarah kedatangan cabai di Nusantara, Sulawesi menjadi kepulauan pertama yang menjadikan cabai sebagai penambah rasa pedas dalam makanan. Dari Manado, keberadaan bibit cabai tersebar turun ke penjuru Sulawesi, bahkan ke Nusantara. Karenanya, wajar jika Sulawesi dikenal dengan kuliner bercita rasa pedas yang khas. Bahkan Toraja, sebagai bagian dari Sulawesi pun, punya cabai yang masuk dalam jajaran cabai terpedas di dunia. Cabai katokon. Berbentuk seperti paprika mini, cabai ini tumbuh subur di dataran tinggi Toraja yang mencapai 1000 meter di atas laut. Cabai ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu rasa pedas menyengat. Cabai katokon kelipatan pedasnya lebih dari 10 kali lipat cabai rawit pada umumnya. Uniknya nih Secret Lovers, meski pedasnya selangit, cabai katokon memiliki sedikit rasa manis ketika digigit. Tak hanya sekedar pelengkap menu ikan bakar, di Makassar, sambal bahkan dianggap sebagai pemberi rasa utama dalam setiap hidangan. Uniknya, hampir semua menu dari ikan, sup, sampai cemilan punya sambalnya masing-masing, termasuk pisang goreng. Sanggara pepe biasanya dipadukan dengan sambal terasi. Perpaduan cita rasa yang unik dari pisang goreng yang dipipihkan dengan sambal terasi yang pedas dan gurih menjadikannya hidangan favorit masyarakat setempat.
Beda dengan Makassar, bagi masyarakat Manado, pasangan pisang goreng adalah sambal roa. Dengan perpaduan sempurna, sensasi rasa pedas sambal dan cita rasa smoky ikan asap. Ikan roa adalah salah satu jenis ikan terbang dengan sebutan lain ikan julung-julung atau ikan sagela, hewan endemik yang memenuhi perairan hangat di lautan Pulau Sulawesi. Sebelum diolah menjadi sambal, ikan roa dulu dijadikan bekal bagi para pelaut karena ikan roa mampu bertahan hampir 7 bulan. Maklum saja secret lovers, dulu belum ada es untuk pengawetan makanan, jadi nenek moyang menggunakan teknik penggaraman dan pengasapan untuk mengawetkan ikan. Mungkin dan sambal roa ini kan asalnya memang diasap ya, diasap kan. Kenapa diasepin ya? Karena memang teknik pengasapan itu kan teknik pengawetan yang paling lama sebenarnya. Jadi sebenarnya apa untuk supaya lebih awet. Jadi kenapa lebih awet ya mungkin ada musim-musim tertentu ikan itu ada lalu diawetkan dan ini bisa awet dibawa ke kemana-mana. Kalau di luar negeri saya yakin juga ada teknik ada ikan-ikan asap tapi lebih ke lebih seperti salmon, jadi lebih ke cold smoking ya, bukan cold smoke ya, bukan prosesnya bukan dipanaskan seperti ikan roa ini. Masyarakat Manado biasa mengasap ikan roa secara tradisional menggunakan alat bantu penjepit dari bambu atau yang biasa disebut regi. Bambu muda harus dibelah menjadi 4 bagian dulu, baru kemudian dipotong kembali menjadi bagian-bagian kecil agar bisa dilipat dan dianyam seperti ini. Satu regi bisa menjepit 20 ikan roa. Bagian kepala ikan harus berada di bawah agar sisa darah dan cairan lainnya menetes keluar dari mulut. Biasanya ikan roa akan diasap kisaran pada suhu 30 hingga 50 derajat Celcius. Ternyata membuat sambal roa sangat mudah, waktunya pun sangat singkat. Hanya butuh memblender kasar daging ikan roa yang sudah diasap seperti ini agar tekstur ikannya masih terasa saat dimakan. Tapi bumbunya harus ditumbuk secara tradisional ya, agar cita rasa khasnya semakin muncul. Terus kita masak di minyak yang panas, lalu kita aduk sampai dia matang, terus kita tuang roa yang sudah dihaluskannya. Kita aduk lagi sampai dia merata, lalu campuri seasoning seperti garam dan lain-lain. Kita aduk sampai dia merata dan matang. Di daerah asalnya, sambal roa tidak disebut secara spesifik harus disantap dengan kuliner jenis apa, karena sambal roa cocok dengan segala jenis makanan sesuai selera yang menyantapnya. Eits, ada satu lagi nih, sambal dari Tanah Daeng, sambal rica-rica atau rica. Sebenarnya rica-rica adalah jenis bumbu pedas dengan tambahan kemangi khusus untuk masakan Manado, tepatnya Minahasa. Kata rica sendiri berasal dari bahasa Manado yang memiliki arti cabai atau pedas. Sebelum mengenal cabai, masakan Minahasa menggunakan jahe dan pala sebagai sumber rasa pedas. Namun rupanya masyarakat Minahasa lebih menyukai cabai karena dianggap dapat menetralisir bau amis ikan dan menghilangkan aroma tanah pada hewan buruan yang dulu dikonsumsi masyarakat setempat. Cabai atau rica pun akhirnya berkembang menjadi tradisi setempat. Apalagi ketika digabungkan dengan rempah-rempah lain, makin banyak rica, nafsu makan makin bertambah. Rasa pedas dan panas dipercaya tidak hanya menghangatkan badan, melainkan juga semangat. Ada teknik tradisional yang tetap dipertahankan saat mengolah bumbu rica. Ya, secret lovers, hampir semua bumbunya diolah manual. Dari sekedar dirajang sampai diulek saja. Sama seperti bumbu tradisional lain, tidak ada penggunaan blender pada rica-rica untuk menjaga cita rasa khasnya. Dari cara diparut dan diulek itu memang aromanya tuh dan rasa lebih lebih keluar gitu kan, karena memang teknik diparut itu kan otomatis ada zat-zat yang memang terilis ya, jadi memang rasanya lebih strong. Kuatnya penggunaan cabai dalam masakan Sulawesi, terutama Minahasa, kini juga didukung dengan tingginya produksi cabai di wilayah ini. Maka tak heran, cabai selalu digunakan sebagai rempah dan bumbu masyarakat Sulawesi sekaligus sebagai budaya kuliner.